Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan. GPDI Tunggul Permanu, tetap Yesus. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita merindukan kemuliaan Allah hadir di tempat ini. Karena kemuliaannya akan memulihkan hati kita, memulihkan hidup kita. Haleluya. Kami undang Kau Yesus hadir di tempat ini. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan. Berkati hidup
pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau kami ada, umat-Mu ada di tempat ini, semua karena kasih karunia-Mu. Dan kami yakin, kami percaya kemuliaan-Mu ada di tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap kami, melayakkan kami, dan memberkati kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau masuki gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Kita mau katakan sebab Dia Tuhan yang baik bagi kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirannya sukacita, katakan bersama. Satu hari aman dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hari aman dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Mari penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirat sukacita, katakan bersama-sama. Satu hari aman dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hari aman dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan mari masuk gerbangnya, ucapan syukur dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, baitnya dengan nyanyian syukur. Hadirannya sukacita, katakan sebab Dia baik. Satu hari aman, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hari aman dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saya udah bangkit berdiri, Bapak Ibu, tenangkan
berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan bersama-sama. Kesudahan kasih serta-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang berdasar besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Setiap hari ke hari, dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Bersama-sama. Kesudahan kasih serta-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Katakan dengan percaya, berkat-Nya turun atas kita. Haleluya. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih serta-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang berdasar besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan, kasih serta-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Rahmat-Mu yang berdasar besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kemuliaan bagi Allah kita, tak berkesudahan kasih setia-Nya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya beri kesempatan pujian dari pemuda remaja.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jadikan Yesus menjadi nama yang pertama dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan beri persembahan buat Tuhan. Angkat satu pujian, siji loro telu. Siapkan hati untuk firman Allah. Kita punya Tuhan yang besar. Kita mau belajar untuk hidup karena percaya bahwa Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang akan menepati setiap janjinya, Dia Allah yang akan menepati setiap firman-Nya. Haleluya.
mau yakin bahwa setiap firman yang dikatakannya semuanya tergenapi, semuanya terjadi. Kita mau percaya. Haleluya. Mari katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan dengan percaya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima berkatnya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat kuasanya. Ku terima sekarang, terima Terima kasih Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Sugianto berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, terima kasih ya Yesus. Pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami semua anak-anak-Mu tempat ini untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau pimpin kami semua anak-anak-Mu tempat ini. Engkau persiapkan hati kami dan iman kami Bapak untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami serahkan untuk hamba-Mu yang melayani pada Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau sendiri yang akan memimpin, Engkau urapi dengan tangan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan firman-Mu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita percaya setiap pujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari sama-sama kita buka dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-9. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebab itu, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Tema khotbah pada pagi hari ini, lakukanlah kebaikan. Rasul Paulus mengingatkan dan menghibur jemaat Galatia agar jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Kata jemu artinya bosan. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata letih, artinya tidak bertenaga.
lelah sekali. Tidak bertenaga, lelah sekali, bosan. Tetapi firman Allah melalui Rasul Paulus kembali disampaikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Jangan lelah, jangan bosan, jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Kondisi jemaat Galatia tidaklah mudah pada waktu itu. Ada ajaran-ajaran palsu yang menyusup, Bapak Ibu Saudara bisa baca mulai dari pasalnya yang pertama. Ada orang-orang yang memberitakan Injil yang lain, yang hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri, bukan Kristus yang mereka sampaikan. Ada konflik internal yang terjadi, bahkan di dalam pasalnya yang kelima adanya perpecahan. Pasal 5 ayatnya yang ke-15 di situ dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ada perpecahan yang sedang terjadi. Saling menggigit, saling menelan, dan lain-lain. Bahkan di dalam pasalnya yang keempat ayat 20 mengatakan, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Rasul Paulus sebagai rasul yang dipercayakan Allah untuk memberitakan firman Allah kepada jemaat yang ada di Galatia. Dia katakan bahwa aku telah habis akal menghadapi kamu. Jadi kondisinya sedang tidak baik-baik saja yang dialami mereka pada waktu itu. Namun saudara, di saat situasi yang sulit, di saat ada godaan untuk menyerah, untuk tidak memberitakan firman, untuk tidak melakukan kebaikan, namun Rasul Paulus tetap menyampaikan, tetap menasehatkan, tetap menghibur supaya jemaat Galatia tidak jemu-jemu berbuat baik. Tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak lelah. Rasul Paulus tidak mengatakan buat apa saya terus memberitakan firman, buat apa saya terus melakukan kebaikan, sedangkan mereka menolak, sedangkan mereka lebih terpengaruh dengan Injil yang lain. Tidak, saudara. Terkadang kita juga mengalami hal yang demikian, atau bahkan sering terjadi ya saudara. Awalnya kita semangat memulai sesuatu yang baik. Awalnya kita sangat semangat melakukan perbuatan baik. Namun dengan berjalannya waktu, kita menghadapi tantangan demi tantangan. Mungkin saya dan saudara berkata, saya bosan, saya capek, saya lelah sekali melakukan kebaikan. Karena hasil dari perbuatan baik saya kok nggak pernah kelihatan, nggak ada hasilnya. Atau mungkin kita bosan, kita lelah, sudah menabur banyak kebaikan tapi hasilnya sepertinya tidak ada. Atau mungkin terkadang perbuatan yang baik yang kita lakukan tidak diterima oleh orang lain. Gak diterima, cuma dikritik, diprotes. Bahkan ada yang ditolak, saudara. Dengan mengalami tantangan demi tantangan, apakah kita akan terus melakukan kebaikan? Saat saya dan saudara mengalami tantangan, apakah kita akan terus melakukan kebaikan? Apakah kita akan terus berbuat baik? Oh enggak diterima kok sama si A, ngapain saya harus baik sama dia?
Sia itu jahat sama saya. Kenapa saya nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan? Firman Tuhan mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Tuhan ingin supaya saya dan saudara tidak menyerah, amin. Firman Tuhan ingin supaya saya dan saudara tidak jemu-jemu, tidak bosan berbuat baik. Kenapa? Bukan hanya sekedar disampaikan, jangan jemu-jemu berbuat baik, titik. Ada kelanjutannya saudara, kenapa? Yang pertama, karena ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan. Ayat 9 kembali saya baca, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Amin. Ada berkat yang Tuhan sediakan ketika saya dan saudara melakukan perbuatan yang baik. Gak hanya sekedar diperintahkan, tetapi Tuhan menyediakan sebuah berkat. Apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Menuai itu artinya kita akan memetik hasilnya. Kita akan panen pada waktunya. Kita beroleh keuntungan, bukan sebuah kerugian. Artinya tidak akan sia-sia apa yang saya dan saudara kerjakan. Sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Ini janji firman Tuhan, bukan janji saya sebagai seorang hamba Tuhan, tidak saudara. Tuhan sendiri yang berjanji melalui Rasul Paulus, disampaikan kepada jemaat Galatia, disampaikan kepada saya dan saudara. Saya dan saudara akan menuai hasilnya. Jangan jemu-jemu, ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, mari kita lihat dalam pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-22. Kenapa kita jangan jemu-jemu berbuat baik? Yang kedua, Galatia pasalnya yang kelima ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ternyata saudara, kebaikan ini adalah buah roh. Salah satu buah roh. Saat saya dan saudara melakukan kebaikan, berarti kita sedang berbuah. Amin. Saat saya dan saudara sedang melakukan hal yang baik sesuai firman Allah, kita dikatakan menjadi orang-orang yang sedang berbuah. Apa buahnya? Buah roh. Kebaikan itu adalah buah roh. Berarti kalau kita tidak melakukan kebaikan, artinya kita sedang tidak menghasilkan buah. Maka dari itu jangan bosan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berputus asa. Sekalipun perbuatan baik kita terlihat kecil, lemah, atau bahkan diremehkan oleh orang lain. Tetapi ingat saudara, Tuhan memperhitungkan setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Amin. Tuhan melihat semuanya. Dunia meremehkan gak apa-apa. Orang lain gak menganggap. Orang lain meremehkan. Tetapi ketika itu kita kerjakan berdasarkan firman Allah, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Hasilnya mungkin tidak langsung kelihatan. Mungkin kita berbuat baik hari ini, hasilnya enggak mungkin langsung kita lihat hari berikutnya, atau minggu berikutnya, atau bulan berikutnya. Tetapi bukan berarti saya dan saudara menjadi orang-orang yang gagal.
Dikatakan apabila sudah datang waktunya. Apabila sudah datang waktunya, waktunya sudah tepat. Mungkin kita lupa pernah melakukan kebaikan kepada si A, kepada si B, atau hal yang lainnya. Kita lupa saudara, tetapi Tuhan gak akan pernah lupa. Tuhan perhitungkan semuanya. Selanjutnya mari kita lihat saudara, berbuat baik dalam hal apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, melakukan kebaikan. Dengan cara apa? Memimpin orang berdosa ke jalan yang benar. Kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, kita yang rohani memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Ini sebuah kebaikan yang harus kita kerjakan. Gak bisa kita langsung menghakimi. Sebagai orang-orang yang rohani, sebagai orang-orang yang tahu tentang kebenaran firman Allah, jangan langsung kita menghakimi. Jangan kita langsung menyalahkan mereka. Jangan langsung menyudutkan keberadaan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, pimpinlah orang itu ke jalan yang benar. Saya dan saudara harus memimpin mereka. Yang kedua, ayat yang kedua mari kita baca. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang Rasul Paulus maksudkan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Selain memimpin orang berdosa ke jalan yang benar, saling tolong menolong. Tadi saya katakan dalam pasalnya yang kelima ayat 15 ada perpecahan. Saling menggigit dikatakan. Saling menelan. Atau ada yang mau membinasakan. Tetapi firman Tuhan disampaikan melalui Rasul Paulus. Saling tolong menolong. Bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Itu artinya kita sedang melakukan kebaikan. Kalau ada yang mengalami kesusahan, kalau ada yang membutuhkan pertolongan, bukan kita abaikan. Bukan kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Bukan kita saling menggigit. Bukan kita saling menelan. Menggigit artinya menekan dengan keras. Menelan artinya melakukan kekerasan. Tidak demikian saudara. Tetapi tolong menolong. Amin. Saat saya dan saudara sedang melakukan hal ini, kita sedang berbuah, yaitu buah kebaikan. Kita sedang memancarkan Kristus dalam hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga, pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Melakukan kebaikan dalam hal apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Yang ketiga, berbagi berkat kepada orang yang memberitakan firman Allah. Bukan ajaran saya, saudara. Ketika jemaat diberkati oleh Tuhan, jemaat diajarkan untuk berbagi berkat dengan orang yang memberitakan firman Allah, dengan gembala saudara, dengan hamba Tuhan yang melayani saudara.
Itu bukan sesuatu hal yang salah. Itu bukan ajaran dari saya. Tetapi pada pagi hari ini kita lihat ini adalah pengajaran dari firman Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberitakan pengajaran itu. Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia, jangan jemu-jemu melakukan hal demikian ketika jemaat diberkati. Jangan melupakan gembala saudara. Wong itu tugasnya gembala kok, memberitakan firman, mengajarkan firman. Untuk hal secara finansial urusan sendiri. Gak bisa saudara. Saya dan saudara diberkati. Dan berkat itu bukan hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita bagikan. Kita bagikan dengan tepat sasaran. Mari kita lanjut saudara. Selain hal-hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, kita lihat tokoh Alkitab yang berbuat baik. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 36. Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-36 saya baca. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Firman Tuhan katakan di Yope ada seorang murid namanya Tabita. Kalau dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik. Tidak hitung-hitungan. Enggak pelit. Enggak irit dalam hal berbuat baik. Enggak hemat. Enggak menahan diri untuk berbuat baik. Tetapi dengan jelas dikatakan banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ketika Tabita ini melakukan hal yang baik, apakah dia tidak punya pergumulan hidup? Ada saudara. Apakah dia enggak mengalami tantangan? Ada saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Lah orangnya baik kok, banyak sekali melakukan kebaikan, suka memberi sedekah, kok mengalami sakit, bahkan sampai meninggal. Apakah ini upah yang harus dia terima? Tidak saudara, tetapi ada rencana yang indah yang Tuhan mau kerjakan. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan.
Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Jadi saudara, melalui kebaikan yang Tabita ini kerjakan, Tuhan juga mau menyatakan hal-hal yang luar biasa. Sekalipun ia harus sakit, bahkan dikatakan meninggal, tetapi enggak selesai sampai di situ saja saudara. Ada berkat dari kebaikan yang dia kerjakan. Tuhan memberikan upah. Tabita ini menuai hasilnya. Apa saudara? Diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Diberikan kesempatan untuk hidup kembali ketika Petrus berlutut dan berdoa. Dia menyuruh Tabita ini untuk bangkit. Melalui peristiwa ini saudara, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Menjadi berkat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Ketika saya dan saudara melakukan kebaikan, itu bukan hanya mendatangkan berkat bagi diri kita sendiri, tetapi untuk banyak orang. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Yang kedua saudara, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24. Elia dan janda di Sarfat. Ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, Tuhan menyuruh Elia untuk diam di sana. Elia ini melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika dia pergi ke Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda. Dia berkata, berikan aku sedikit air dalam kendi. Padahal pada waktu itu saudara, hujan tiada turun di negeri itu. Sungai menjadi kering, terjadi kelaparan, terjadi kesusahan. Elia ini enggak dikenal oleh janda di Sarfat. Tiba-tiba ketemu lalu minta sedikit air. Janda ini mau menolong, dia mau melakukan kebaikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa selanjutnya Elia ini meminta sepotong roti bundar kecil dari ibu janda ini. Siapa yang bisa membantu saudara ketika sedang mengalami kekeringan? Siapa yang bisa memberikan pertolongan dengan tiba-tiba ketika sedang mengalami hal-hal yang sulit? Apalagi orang itu tidak dikenal sebelumnya. Gak kenal kok tiba-tiba minta bantuan. Gak kenal tiba-tiba minta pertolongan. Minta minum, minta makan. Ibu janda ini katakan dia gak punya. Yang ada padanya hanya segenggam tepung. Ketika dia mengolahnya, dia memakannya bersama dengan anaknya sudah habis. Gak ada lagi persediaan makanan. Tetapi Elia katakan lakukanlah itu. Dia kerjakan saudara, artinya dia melakukan kebaikan, dia memberikan pertolongan, dia memberikan makanan dan minuman, dia memberikan apa yang bisa dia berikan, dia membantu apa yang dia bisa bantu. Firman Tuhan katakan apa saudara? Mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Perempuan ini menuai. Ada hasil yang dia terima dari perbuatan baik yang ia kerjakan.
Siapa yang bisa memelihara kehidupan manusia ketika sedang mengalami kekeringan, ketika sedang mengalami kelaparan? Cuma punya sedikit, tetapi ketika itu diberikan kepada Elia, Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda. Jangan tahan-tahan untuk melakukan kebaikan. Jangan membatasi diri untuk melakukan kebaikan sesuai dengan firman Allah. Jangan asal-asalan. Wes sekedar saja, yang penting sudah mengerjakannya. Tidak, saudara. Kita lihat firman Tuhan katakan bahwa perempuan ini beserta anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, mustahil. Wong setiap hari diolah kok, setiap hari dimasak, tapi kok enggak habis-habis. Siapa yang kerjakan kalau bukan Tuhan? Gak masuk dalam logika manusia. Tetapi itu yang Allah kerjakan. Hal sederhana yang ia lakukan dalam keterbatasannya, dalam kondisinya yang sulit, ia kerjakan kebaikan itu. Diberikan air, diberikan roti, gak mikir anaknya nanti makan apa, gak mikir nanti dirinya makan apa. Wong semuanya sudah diberikan kepada Nabi Elia. Tetapi Tuhan berkati, Tuhan limpahkan. Bahkan selanjutnya dikatakan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang dikatakan firman Allah. Melalui perantaraan Elia, gak berkurang. Maka dari itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau menghasilkan buah. Buah roh yaitu kebaikan. Kerjakan dengan segenap hati. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Siapapun yang berhak menerima kebaikan kita. Yang berhak menerima bantuan kita. Menerima pertolongan dari saya dan saudara. Kerjakanlah itu. Dan lihat bagaimana Allah memberkati hidup saya dan saudara, amin. Yang terakhir, yang ketiga saudara. Contoh yang ketiga, Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Saya baca mulai ayatnya yang ke-30. Mulai ayat 30 saudara. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kita lihat saudara, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Lalu dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Bukan hanya dirampok tetapi mereka memukulnya. Sesudah itu ditinggalkan begitu saja. Setengah mati, sekarat, sedang sekarat ditinggalkan. Lalu dikatakan ada seorang imam turun. Apa yang imam ini lakukan saudara? Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Ini yang pertama imam. Yang kedua Lewi. Seorang Lewi datang ke tempat itu sama. Dia tahu, dia lihat ada orang yang sedang sekarat. Ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan, ada orang yang sedang membutuhkan bantuan. Tetapi apa yang dia kerjakan? Ia melewatinya dari seberang jalan. Gak ditolong, gak dibantu. Siapakah imam dan Lewi? Mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Mereka tahu tentang hukum Taurat. Mereka tahu tentang mengasihi sesama, mereka tahu tentang menolong, mereka tahu tentang melakukan kebaikan. Tetapi apakah mereka mengerjakannya? Hanya sekedar tahu, oh iya ada orang yang sekarat, mereka melewatinya. Hanya sekedar tahu, tetapi tidak memberikan pertolongan. Hanya tahu tentang firman Allah, melakukan kebaikan itu adalah buah roh, tetapi kita skip, kita nggak mau kerjakan. Atau mungkin kita lakukan kalau mendapatkan sebuah keuntungan, ada perhitungan untung rugi. Kalau saya untung saya akan kerjakan, kalau saya rugi saya nggak mau kerjakan. Tidak demikian yang diajarkan oleh firman Allah. Lalu selanjutnya dikatakan datanglah seorang Samaria. Orang Samaria ini tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena mereka adalah keturunan Yahudi yang sudah tercampur. Gak murni. Gak disukai oleh orang Yahudi. Tetapi kita lihat Yesus memberikan perumpamaan siapakah yang menolong orang yang sedang sekarat. Orang yang sedang mengalami kesusahan, yaitu orang Samaria ini. Firman Tuhan katakan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia mau berkorban waktu, dia mau berkorban tenaga, dia mau berkorban uang karena tergerak oleh belas kasihan. Mau mengerjakan kebaikan. Gak dikenal padahal orang itu, bukan saudaranya, bukan kerabatnya, bukan keluarganya, bukan tetangganya. Tidak diceritakan demikian saudara. Tetapi yang disampaikan ketika dia melihat orang itu. Bagaimana respon saya dan saudara ketika melihat ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita. Apakah kita cuek seperti seorang imam dan seorang Lewi? Apakah kita pura-pura enggak tahu? Itu urusanmu, bukan urusanku. Wong urusanku ya wakeh kok. Pergumulanku juga banyak, kebutuhanku juga banyak. Apakah tidak tergerak hati kita oleh belas kasihan? Sama seperti yang dikerjakan oleh orang Samaria ini. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 2 dinar, dinar adalah mata uang Romawi. 1 dinar ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Mari kita buka sejenak Matius pasalnya yang ke-20. Injil Matius pasalnya yang ke-20, saya baca ayatnya yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi saudara, seperti yang saya katakan tadi, 1 dinar itu ialah upah pekerja harian dalam 1 hari. Bekerja selama 1 hari di kebun anggur, upahnya 1 dinar. Nah, orang Samaria ini memberikan 2 dinar. Kalau dia bekerja sebagai pekerja harian,
Uang itu dia dapatkan dengan kerja selama 2 hari. Tetapi ia berikan cuma-cuma. Ia berikan kepada orang yang membutuhkan. Ia bagikan kepada orang yang gak dia kenal sebelumnya. Dia melakukan kebaikan. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Imam dan Lewi ini gak mau mengerjakan hal yang baik. Mungkin seperti yang dikatakan dalam Bilangan 19 ayat 11, orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Seorang imam dan seorang Lewi pasti tahu tentang peraturan ini. Jadi mereka lebih melakukan hukum Taurat daripada mengerjakan belas kasihan. Mungkin mereka berpikir kalau orang ini tiba-tiba mati, nanti saya menjadi najis, nanti saya nggak bisa mengerjakan tugas-tugas, nanti saya nggak bisa melayani. Masuk akal sebenarnya saudara, kalau dipikir secara logika alasan-alasan tersebut. Tetapi Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menunjukkan belas kasihan tanpa memandang latar belakang, status sosial atau situasi seseorang. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajarkan saya dan saudara, kita ketika saya dan saudara melakukan kebaikan, jangan pilih-pilih. Jangan melihat status sosial seseorang. Oh, karena dia begini baru saya mau tolong. Karena dia enggak menyibukkan saya. Nanti dia membawa keuntungan buat saya mau bantu. Tidak saudara, kita wajib berbuat baik kepada semua orang, amin. Kembali dalam Galatia pasalnya yang ke-9. Mari kita kembali dalam surat Galatia pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Selagi masih ada kesempatan, berarti saudara, kesempatan ini enggak akan ada terus menerus. Selagi ada kesempatan, selagi anugerah dari Tuhan masih ada, bagi saya dan saudara, kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Kita manfaatkan kesempatan itu sebaik-baik mungkin. Sekalipun mungkin mendatangkan kerugian bagi kita. Kalau saya bantu dia nanti saya rugi. Dia sudah menyakiti hati saya. Bagaimana saya harus membantu dia? Saya lebih tersakiti. Faktanya seperti itu saudara, tetapi kembali firman Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara, akan datang waktunya kita akan menuai, amin. Gak akan pernah sia-sia buah roh kebaikan yang kita kerjakan. Gak akan sia-sia, tetap Tuhan perhitungkan semuanya. Sekali lagi jangan membatasi diri untuk melakukan kebaikan kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Gereja, jemaat adalah keluarga kita, amin. Saya dan saudara adalah keluarga. Kalau kita melihat ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, jangan tutup mata. Buka mata selebar-lebarnya. Miliki hati seperti hati Bapa yang mau membantu, yang mau menolong. Gak hanya diri kita sendiri yang kita pikirkan. Ketika saya dan saudara diberkati oleh Allah, kerjakan kebaikan itu, amin. Jangan ditahan.
Jangan ditahan. Kalau kita tahan-tahan, bagaimana satu kali kelak kita akan memperoleh hasilnya? Bagaimana kita akan menuainya? Teruslah melakukan kebaikan. Perbuatan baik kita dapat membawa penghiburan dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Saat ada orang yang benar-benar membutuhkan, mungkin kita berkata hanya hal sederhana, hanya hal kecil saja yang dapat saya berikan. Tetapi itu merupakan sebuah penghiburan, menjadi sebuah pertolongan yang besar kepada orang yang membutuhkan. Dapat membawa orang kepada pertobatan, dapat membawa pemulihan bagi keluarga, dan dapat mendatangkan berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Sampai di sini, teruslah lakukan kebaikan dan nikmati janji-janji Tuhan. Satu kali kelak saya dan saudara akan menuainya, akan menikmati buahnya. Sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat kembali pujian Ku Hidup Karena Percaya. Mari kita mau percaya akan setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji
janjinya dalam kehidupan kami. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Vano berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pada hari ini dari firman-Mu ya Tuhan, dan berkati jemaat di gereja ini ya Tuhan, dan majulah gereja ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dan yang ketiga untuk kas tamborin. Sisi saudara, apa ya laguku? Bekerjalah selagi hari siang. persepuluhan yang dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan. Berkat Allah tercurah melimpah dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi, rumah tangga, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pengumuman gereja,
Hari Selasa ibadah doa pemuda remaja jam 6 sore. Hari Rabu ibadah kaum pria. Ibadah kaum pria jam 6 sore. Hari Kamis ibadah tengah minggu. Hari Jumat ibadah doa puasa pelayan Tuhan. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja. Hari Minggu pagi anak-anak sekolah minggu dilanjutkan dengan ibadah raya. Selesai ibadah latihan grup pria, grup Maria, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehadiran Bapak Ibu Saudara pada ibadah raya. Saat ini Tuhan Yesus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Kita akan tamatkan acara ibadah dalam doa. Kita angkat pujian, semua baik, Bapak Gembala tutup dalam doa. Kau jadikan hidupku Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu, Tuhan memberkati. Juga firman Allah, kami mau belajar melakukan dan berbuat baik supaya kami tidak bosan dan tidak berhenti di tengah jalan, tapi kami mau belajar lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua jemaatmu yang sudah hadir bersama siang hari ini, segala jerih payah dalam waktu berikan kepada Tuhan untuk kami memuliakan nama Tuhan seperti siang hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan jemaatmu, Tuhan memberkati rumah tangga jemaatmu, berkati anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah pun juga Tuhan memberkati semuanya. Kami taruhkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Sebentar berlatih pujian grup Maria dan jemaatmu bersama-sama selesai meninggalkan tempat ini, pulang. Allah menyertai supaya kami membawa kemenangan, membawa sukacita. Dengan sepulangnya kami beribadah, kami diberi kekuatan oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kami semuanya bersama-sama yang sudah hadir pada siang ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama. Dan kami sudah memberkati semua yang hadir jemaatmu di tempat ini. Dan kami mengakhiri ibadah siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Selamat siang dari sekalian dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.